Terima kasih bagi para panelis dan moderator. Saya ingin mencoba merelatekan antara peradaban di Iran yang tadi sudah dijelaskan dan kondisi di Indonesia yang konstruk sosialnya menurut saya ada satu kemiripan ketika revolusi Iran 1979 itu memiliki spirit yang mirip dengan deklarasi Bandung. Tadi disebutkan oleh Mbah Aris, na syarqi na gharbi, apa tadi? Jumhuri Islam. Ya, gitu. Itu kata Ayatollah Ruhullah Khomeini. Ya, betul ya, Mas Mbak Aris ya. Akan tetapi Iran memiliki jalan yang lebih ekstrim dari Indonesia. Mereka mungkin secara ideologis lebih ekstrim ya, lebih tegas gitu. Sedangkan Indonesia dalam diplomasi politiknya lebih lentur, lebih pragmatis gitu. Dan juga seiring berjalannya waktu, narasi-narasi tentang revolusi ini digaung-gaungkan ketika kita memiliki Presiden Bung Karno, sedangkan di Iran Ayatollah Khomeini mendeklar sebagai tokoh revolusi gitu. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya waktu antara generasi 1979 di Iran dan generasi milenial Gen Z seperti itu ada sedikit gap sepertinya, karena buktinya adalah demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di Iran yang ditengarai, diinisiasi, diinfluence oleh Amerika Serikat dan Israel gitu. Dan juga tentara-tentara IRGC dan tentara-tentara Iran yang diinfiltrasi oleh Mossad, yang mana hasilnya adalah syahidnya almarhum al-maghfurlah Ayatullah Khamenei gitu. Di Indonesia pun ada juga gap generasi ya. Ketika di belakang truk-truk itu selalu ada tulisan penak zamanku toh gitu kan. ketika orang anak sekarang merelatekan, oh enak ya dulu ketika zaman sebelum ini gitu. Pokoknya sebelum ini gitu. Sedangkan kalau di Iran kesenjangan gap ini berbuah keinginan bagi generasi muda di Iran untuk agar Iran lebih progresif lagi, Iran lebih tidak terlalu ideologis, Iran lebih mengadopsi nilai-nilai ketika Cina dengan Deng Xiaoping dan Hu Jintao berpendapat bilang bahwa saya tidak peduli saya tidak peduli kucing putih atau kucing hitam, yang penting bisa ngejar tikus gitu. Sedangkan Iran tidak, Iran tetap teguh pada pendiriannya. Nah, salah satu faktor keteguhan Iran adalah wilayah faqih. Yang saya mau tanyakan secara mendalam konsep ini dari Provokator Aris dan ya itu saya penasaran tentang wilayah faqih ini. Kenapa
bagaimana dia bisa menjadi jangkar bagi ideologi, bagi keteguhan diplomasi dan lain-lain di dalam politik Iran. Gitu, Prof. Terima kasih. Tentang konsep wilayatul faqih itu sebenarnya sudah digodok oleh banyak ulama sebelum revolusi Islam Iran itu bergulir, dan Imam Khomeini menjadikan itu sebagai Dewan Pertimbangan Agungnya Republik Islam Iran. Kalau dulu di Orba itu ada DPA. Nah, Dewan Pertimbangan Agung ini adalah diinspirasi oleh wilayatul fuqaha sebenarnya. Jadi ada majelis ahlinya. Majelis ahli itu terdiri dari wakil-wakil yang bergelar Ayatullah Uzma di wilayatul faqih itu. Jumlahnya kalau nggak salah 8, adapun yang lain hanya wakil. Lebih mirip sebagai alul halli wal aqdi di NU. Tapi ini skalanya lebih luas lagi, yaitu skala negara. Kalau NU kan skalanya hanya ormas. Dan wilayatul faqih itu diambil dari sabda Imam Zaman, Imam Mahdi Al-Muntadhar itu berbunyi man kana sha'ina li nafsi hafidhal litini hawahu apa isim fa'ilnya sebelum li hawahu aku lagi. Terus muti'an li amri maulah falil awami ayyuqal itu. Jadi barang siapa yang bisa menjaga agamanya, so'inalil nafsi, ngeker hawa nafsunya, terus so'inalil nafsi hafidhalidini, muti amri maulah. Pokoknya ada 4, patuh pada perintah maulah. Maulah ini dalam arti al-mahdi yang masih gaib kubra. Falil awami ayyuqallidu, maka untuk orang awam harus bertaklid pada beliau. Artinya sebagai sebuah republik Islam Iran, sebagai sebuah republik Islam Iran yang baru berdiri tahun 79 sebagai RII lewat proses referendum itu tadi, mungkin adalah lebih baru sebagai republik Islam setelah Pakistan tahun 48 atau 49 itu, terus setelah Afghanistan, RI juga Republik Islam Afghanistan yang sekarang menjadi Emirat Islam Afghanistan. Artinya masih baru kemarin sore kalau ukuran sejarah, tapi konsep-konsepnya sudah digodok dengan sangat dinamis. Bahkan ada ulama-ulama di Najaf maupun di Lebanon seperti siapa? Kalau di Lebanon Syekh Jawad Mughniyah itu juga pernah mengkritik konsep ini. Tapi dalam proses pembentukan hukum itu kan dan belum direalisir, kritik itu masih bisa diterima oleh Imam Khomeini waktu itu. Tapi setelah berdiri sebuah negara dan ini menjadi undang-undang dasar bagi Republik Islam Iran, orang yang hidup di Iran baik itu kalangan ulama kok mengkritik itu ya dipertanyakan. Kalau kena opo gak kebian-biannya mau kritik, sekarang sudah terbentuk Republik Islam Iran dengan undang-undang yang sudah disepakati secara konsensus bersama.
baru ada kritik. Ada banyak muridnya Imam Khomeini yang kritis itu harus dipenjara rumahkan. Karena apa? Menantang Republik, menantang konsep wilayatul faqih. Dan lebih banyak adalah orang-orang yang anti wilayatul faqih itu di luar Iran, biasanya di Lebanon maupun di marjah taklid yang ekstrim, pendanaannya dari London itu, Sayyid Shirazi di Kuwait dan lain sebagainya. Artinya sebagai sebuah negara bangsa, konsep wilayatul faqih itu prakonsepsinya aja sudah dipersiapkan di pengasingan beliau di Najaf waktu itu. Beliau sudah mempersiapkan government of, sudah diterjemahkan dalam bahasa Inggris kalau nggak salah oleh Hamid Algar. Nanti saya kasih PDF-nya, baca sendiri. Dan hari ini ketika Sayyid Mujtaba menggantikan Sayyid Ali Khamenei, setelah Sayyid Ali Khamenei mereguk cawan kesyahidan, itu banyak yang bukannya ini lebih mirip monarki seperti di era Pahlavi. Jangan salah, ini proses pemilihan itu justru oleh Majelis Khubregan, majelis ahli yang Majlisul Khubra yang terdiri dari beberapa ahli, dan menentukan Sayyid Mujtaba ini karena itu tadi sudah memenuhi 4 syarat itu. Jadi adapun yang tidak setuju ya biasalah, agak baca angin kalau kata Benyamin Sueb. Gitu. Itu aja yang bisa saya berikan informasinya. Saya juga sedang terus belajar tentang konsep ini, di mana pernah juga siapa menulis tentang konsep ini dari murid Ali Syariati di Firdausi University yang sekarang jadi profesor di Emory Law di Amerika, siapa? Abdul Aziz Sakhedina, itu dari Tanzania sebenarnya, atau dari Pakistan kalau nggak salah, lupa. Artinya beliau pernah menulis itu dalam rangka ya karena pernah studi di sana, studi di Firdausi University, dan pernah mendapatkan didikan langsung dari Ali Syariati. Dan itu tadi kalau kita hidup di tahun 70-an di Indonesia, pasti berkenalan dengan sosok-sosok itu. Bahkan Pak Amin Rais itu menerjemahkan tugas pendidikan Muslim itu. Profesor Amin Rais juga terkagum-kagum dengan pemikiran modern dalam Islam di Republik Islam Iran waktu itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Haris. Ada feedback Mas? Oh, sudah. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan atau pertanyaan terkait dengan sejarah peradaban Islam maupun sejarah peradaban Iran maupun revolusi Iran, atau mungkin menarik garis ke konteks Indonesia? Memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya Indonesia memiliki pertautan juga dengan perkembangan di Iran. Misalkan tadi pertemuan dengan Ayatollah Imam Khomeini kita diasingkan dengan pengagum Soekarno. Kemudian pada era Orde Baru kita juga di sini juga ada perkembangan pemikiran dari Ali Syariati dan seterusnya. Monggo mungkin dari teman-teman ada. Oke, monggo
Monggo Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama terima kasih pada saudaraku ini Mas Aris. Sama-sama dari Mojokerto. Jadi asalnya memang dari Pare, Mbak Budavi. Juga alhamdulillah juga bisa silaturahim cocok dengan judulnya ya, Syawalan ya. Jadi di sini memang Syawalan Mbak Budavi, jadi bertemu dengan saudara-saudara dengan ini sayangnya Mbak Mulia, saya tahu juga. Alhamdulillah dan salam kenal untuk semuanya ya, untuk mungkin yang baru tahu ya. Jadi tadi disebutkan kalau di sini mungkin jangan panggil Ustadz karena yang Ustadz itu menurut saya kalau di sekolah. Alhamdulillah jadi silaturahim pada malam hari ini semoga manfaat barokahnya. Jadi kalau tadi disebutkan mewakili Muhammadiyah tempat sebenarnya ya hanya saudara ukhuwah ukhuwah Islamiyah itu aja. Jadi memang di Muhammadiyah sendiri sudah punya hubungan yang erat dengan Iran itu ya. Jadi sejak 2005 kan sudah terbuka PCIM ya, pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di Iran sejak 2005. Termasuk yang tertua karena sebelumnya di Mesir juga sudah ada di PCIM. Dan konteks hari ini kita yang perlu kita mungkin sering disinggung adalah tentang penjajahan itu sendiri karena bangsa kita kan sudah sangat lama bahkan ratusan tahun jadi dijajah oleh mengalami penjajahan itu sendiri dan melalui cerita-cerita kakek kita itu kan sudah sebegitu menderitanya kalau penjajahan itu. Nah, Iran ini mungkin sebagai bentuk yang mungkin asajaannya beraniannya itu harus kita tahu contoh itu seperti itu. Ya, kalau tadi Mas Hanif sekarang banyak yang dilaporkan itu kok Indonesia seperti ini itu memang beritanya semangatnya itu tidak seperti di UUD itu ya. Jadi silakan dijelaskan ya. Bahkan di tiap acara kan hanya dibaca aja. Mungkin bahkan sejak kalau saya SD itu dulu juga malah hafal. Jadi kalau sekarang kan anak SD mungkin kalau pembacaan undang-undang itu masih membaca. Kalau dulu ditutup itu hafal. Dan itu juga hafal ya Mas Aris. Maka bacaan dalam dunia harus dihapuskan. Nah itu kan sudah sangat tegas ya. Jadi harus sikap Muhammadiyah itu mungkin tegas karena dengan Dubes Iran juga sudah bertemu tadi David juga sudah menyampaikan informasi yang jadi sangat menentang sekali tentang penindasan, penjajahan dan bentuk yang tidak adil ya. Bahkan itu sendiri yang dilakukan oleh penggagas HAM sendiri. Mereka kan katanya mengedepankan menghormati HAM, hak asasi manusia, padahal dia sendiri yang seperti itu. Nah itu Indonesia kan di situ. Nah oleh karena itu mungkin kita dengan teman-teman kita, mari kita tetap membantu semangat kita, karena bukan tidak mungkin ke depan itu dalam hal ini kan kita masih belum seperti Iran ya, yang berani seperti itu ya. Nah, artinya masih dalam ada bayang-bayang apalagi sudah nyumbang juga. Saya juga sedih ya. Nah, bahkan terakhir komentarnya Donald Trump malah nolak nih Indonesia, nolak dia apa namanya Indonesia itu katanya benci si A, ternyata apa namanya ya, nah komentarnya menyedihkan, Indonesia itu menyedihkan. Ya itu mungkin sedikit apa namanya sebagai kita dengan semua umat Muslim itu kan. Bahkan tadi Salman Al Farisi itu kan dari Persia, dari Iran, itu adalah salah satu sahabat Nabi yang dekat juga ya Mas Aris ya. Nah malah dinas Ahlul Bait begitu dekatnya dengan Nabi kita Muhammad. Dan juga Iran juga sudah disebut di surat Muhammad juga itu ya, di surat di Al-Quran lah istilahnya itu, berarti yang berdua umat Islam. Bahkan karena kalau umat Islam sudah nggak bisa akan diganti kaum yang lain. Yang lain ternyata itu tafsir menafsirkan ya. Nah orang Persia itu ya, dalam hal ini kan Iran berarti kan. Nah, dan kita juga banyak berdoa semoga konflik ini segera selesai dan juga perdamaian itu tetap bisa terwujud. Nah, dan juga semangat anak-anak muda jangan sampai ikut-ikutan lah. Makanya dalam budaya yang baik itu mari kita jaga budaya kita itu
Jangan sampai budaya asing itu boleh masuk tapi harus diseleksi, jangan sampai semuanya ditirukan. Ya boleh kita pandai bahasa Inggris, bahasa Amerika, tapi bahasa Jawa kita jangan sampai lupa. Kalau anak SD kan sekarang ditanya apa pelajaran yang paling sulit, bahasa Jawa. Nah itu maksud saya begitu. Jadi seperti Mas Aris ini pandai bahasa Jerman, bahasa Antara, bahasa Jawa masih fasih juga. Anak-anak muda ini sekarang Mas Aris yang perlu diprovokator tadi. Ya mungkin itu silaturahimnya. Saya senang sekali bisa hadir kembali di sini ya. Mohon maaf, kita tetap semangat fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Suryana. Ini kalau di Facebook di Sapa MH Suryana kayaknya ya. Ya, karena sudah berteman di Facebook kayaknya saya juga. Oke, mungkin dari Pak Narno ya tadi. Monggo. Terima kasih. Mas, suara saya nyaris habis karena sering tanggapan sing ngerat bayaran. Pertama saya merespon Mbak V tadi, antusiasme Mbak V untuk datang ke sini, harapan saya bisa memperkuat gambaran kebudayaan Iran gitu, karena punya beberapa terah di Yaman, di Tonggol Yaman, dan di mana lagi itu saya nggak hafal, tapi ternyata malah grup keluarga ini malah bubar. Jadi, malah lab grup. Ya wis. Kemudian Mas Hanif tadi merespon ditanyakan oleh Mas Fahmi terkait dengan bagaimana kondisi kebanggaan rakyat Iran terhadap negaranya. Saya jadi teringat baru 2 hari yang lalu saya diminta untuk mereview jurnal, tapi judulnya nih kebalikan judul jurnalnya. Bukan bagaimana rakyat itu bangga terhadap negaranya, tetapi judulnya adalah apa yang menjadikan remaja Indonesia malu terhadap bangsanya. Saya baru baca abstraknya, belum saya review secara total. Nah, batinku tadi, Faiz tadi saya minta untuk ngomong sebenarnya. Faiz yang kemudian harus punya lakon terdakwa itu kemarin, kasus Agustus itu, dia dalam rangka cinta negaranya atau membenci presidennya. Jadi, tapi saya wis pamit dhisik. Oke. Merespon dari Mas Alwi dan Mas Aris tentu hal tentang sejarah peradabannya saya juga tidak fasih di situ, tapi catatan saya sejak kemarin ke teman-teman Mahanani adalah kalau kita sudah bicara tentang kebudayaan dan peradabannya Iran, njur arep ngopo? Wong sing diomo ya negara adoh gitu. Kalaupun kemudian mau kita bawa ke Indonesia, apa ya iso? Wong elkek demo lho dicekeli kabeh, dijadikan tapol dan sebagainya. Jadi itu yang kemarin saya sampaikan ke teman-teman Mahani, bisa enggak ketika kita membicarakan kebudayaan dan peradabannya Iran, lalu kita bawa, kita tarik sekecil-kecilnya ya sampai ke cakupan atau ke ruang lingkup pribadi kita masing-masing gitu. Misalkan tadi Mbak V menanyakan tentang kok iso toh diembargo sedemikian lama sejak 79, tapi ternyata Iran bisa berdaya dan mandiri sebegitu hebatnya gitu. Tadi saya disampaikan sejarah peradabannya Mas Alwi tentang Iran, kemudian sejarah revolusi Irannya oleh Mas Aris. Ya saya juga wow gitu, sebegitu hebatnya memang Iran gitu. Nah tapi pertanyaannya, bisa nggak sejarah peradabannya Iran dan kebudayaannya itu kemudian kita tarik sekecil mungkin dalam lini skop individu kita masing-masing. Menyoal kemandirian misalkan, apa ya awake dhewe iso madeg pribadi seperti Iran, kemandiriannya nggak secara individu saja, nggak usah negara,
negara ben dipikir Prabowo wae dan guru-gurunya ke individu kita aja misalkan. Nah kalau dari apa yang disampaikan oleh Mas Alwi dan Mas Aris, kenapa Iran sebegitu mandiri atau bahasa saya bisa matek pribadi gitu. Tadi misalkan satu hal, ternyata sejarahnya panjang dan mereka sangat kuat dengan akar sejarahnya. Bagaimana dengan kita? Nah, dia kan jadi di sejarah. Dia dari bapak ibu, yang dari simbah, yang dari mbah, yang dari mbah Cangka dan seterusnya. Pertanyaannya, sejarah kita ini sejarah yang membanggakan atau sejarah kita punya sejarah runtutan akar itu mbah-mbah itu yang justru sebaliknya misalkan. Lalu sumber daya Iran yang begitu berlimpah ya. Ya saya pikir kita juga punya sumber daya. Gusti Allah yo nitipi atau menganugerahi kita potensi yang itu. Pertanyaannya, keberlimpahan potensi kita masing-masing itu seberapa optimal kemudian kita daya gunakan sehingga tadi kita menjadi pribadi yang mandiri, matek pribadi, meskipun dalam bayangan saya kemarin sebenarnya, Iran ini koyone kok dalam kesendirian ya gitu. Bayangan saya awalnya negarane berapa 90% Syiah ya, 90% Syiah dikupang karo negara-negara yang Sunni gitu. Dan mereka sudah berjabat tangan dengan bersekutu dengan Amerika. Itu aku bayangku, Iran ini dewean nih. Ternyata terjawab, ternyata ada diplomasi dengan tetap dengan dengan Rusia, dengan Cina, kemudian Pakistan dan mana tadi Korea Utara ya itu. Nah bayanganku ya kita bisa saja akan menemukan satu kondisi ketika kita matek pribadi, kita mandiri dengan daya pikir kita, kemudian kita mampu menciptakan pemikiran-pemikiran ala kita sendiri. Saya juga akan membayangkan bahwa bisa jadi kita akan sendirian. Tapi ketika kita melakukan diplomasi meniru Iran, ya kita juga akan menemukan semacam afiliasi yang kemudian akan mendukung dan mensupport hasil pemikiran-pemikiran kita yang bisa jadi itu sebenarnya oleh orang-orang sekitar kita ngijeni atau bahkan mungkin tidak diregani gitu. Itu menyoal kemandirian ya, dan saya pikir ini yang teman-teman yang masih mahasiswa dan sebagainya masih sangat panjang untuk sampai semua itu mendaya gunakan potensimu dan kemudian melacak akar sejarahmu untuk sampai ke satu titik matek pribadi itu atau kemandirian. Orang menyoal soal sampean kok iso golek duit apa ora ya, tapi ini menyoal bagaimana matek pribadi itu menjadi diri pribadi yang berdaulat. Siapa yang berdaulat? Wah, Mas Ainul. Itu kemudian catatan saya berikutnya tentang Iran adalah terkait dengan kemandirian matek pribadi itu saya kok menyukai betul sistem negaranya yang mencoba untuk bukan mencoba ya yang menyatukan teokrasi dan demokrasinya itu ya. Jadi ya hibrid itu. Nah itu kan juga wujud dari kemandiriannya Iran menurut saya, sehingga tidak serta merta dengan latah mengadop demokrasinya Amerika untuk kemudian diterapkan di sebuah negara itu. Saya pikir Iran sangat paham betul dengan sejarah panjangnya, kemudian seperti apa rakyatnya sekarang, kemudian mencoba menghibridkan antara teokrasinya itu yang tetap kebertuhanannya atau teologinya, teosnya itu, dan demokrasinya yang itu lebih kepada bagaimana melihat dan concern kepada rakyat itu.
Nah ini diwaca ning Indonesia demokrasinya dhewe kaya ngopo. Kalau misalkan mau revolusi, kira-kira aku nek ngomong sistem ini kira-kira Indonesia sing cocok klop dengan Indonesia kaya apa ya itu. Kuwi yo repot. Nek arep nyontoh teokrasine Iran yo kayane kok yo ora cocok. Lah nek sing Gusti Allah, nek sing Allah, nek sing Tuhan Yesus, nek sing kira-kira piye iku. Jadi jangan-jangan sulitnya Indonesia untuk kempel bunder seser kaya Iran, jangan-jangan juga salah satunya karena kita begitu sangat beragam ini. Jangan-jangan. Jadi kira-kira akhirnya terus dikempel kayak bulat bunder gitu kok yo angel gitu. Selain menyoal tentang identitas keindonesiaan juga belum selesai gitu. Dan kita juga masih mencari itu. Itu dulu dari bangsanya aja imagine kok. apa lah ya itu ya. Bayangan ya. Nah itu dulu. Jadi saya pikir mungkin satu hal yang bisa kita refleksikan adalah apa kira-kira sing kita belajar dari kebudayaan dan peradabannya Iran yang begitu jauhnya di sana kayak tiga ning Indonesia koyo ini kok yo awake dhewe yo kangelan apa meneh rezim sekarang, tapi maka sekecil-kecilnya kepribadi kita apa sing iso dijupuk saka Iran kanggo awake dhewe. Itu monggo dilanjut Mas Fahmi atau teman yang lain. Oke, monggo. Menarik ya tadi ya. Saya pikir kalau misalkan kita mau belajar dari Iran, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah back to science. Karena Iran itu komunitasnya, bangunan sosialnya, politiknya, semuanya itu mereka menggunakan basis-basis keilmuan gitu loh, yang mereka yakini dan mereka cultivate dari sejarah mereka, dari ideologi yang mereka pahami dan lain sebagainya. Dan ini juga sebenarnya saya pikir hanya satu yang bisa kita tiru, hanya satu yang bisa kita coba untuk tiru dari Iran gitu, untuk kembali ke knowledge, kembali ke science kayak gitu-gitu sih. Kalau mengadopsi wilayah Tefaki kayaknya kok sangat berat, apalagi tadi teokrasi dan lain sebagainya. Orang kita menganggap kita bangsa Indonesia aja itu gimana ya, agak dipaksakan tapi ya gimana gitu. Nah itu sih ya, kalau dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih tanggapannya. Mungkin merespon dari bagaimana Iran itu kan sangat kuat dalam membaca sejarahnya dan merunut juga. Nah ini saya teringat bagaimana tradisi di keluarga besar dari Simbah dan Mbah ya. Jadi di dalam setahun kalau Simbah itu duriahnya Simbah itu 2 wulanan pisan kumpul untuk reuni. Kalau duriahnya Mbah Yat itu setahun pisan. Nah salah satu tradisi yang ada di sana adalah menceritakan sejarah mbah-mbah. Jadi mulai mbah ini lelakunya bagaimana, tindak apapun, terus ada produk, sehingga mungkin secara pribadi saya juga mengutip, saya punya garis keturunan, ada intelektualnya, ada yang sebagai petani, sebagai dan seterusnya lah. Paling tidak itu sebagai salah satu cara untuk merunut sejarah secara pribadi, mundur ke belakang. Paling tidak itu mungkin menjadi salah satu cara untuk mempertautkan diri, menemukan khasanah secara lokal, secara di tingkat keluarga. Nah mungkin itu salah satu jalan yang ada di keluarga saya melalui reuni. Jadi reuni itu ada momentum pensejarahan simbah-simbah itu, maupun lelakunya maupun mungkin produk intelektualnya. Jadi salah satunya ada buku dan seterusnya, walaupun saya tidak menemui buku itu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau merespon sebagaimana apa yang dilempar oleh Pak Narno, menarik
apa yang kita pelajari dari Iran pada konteks diri. Mungkin saya tadi men-trigger dengan pertanyaan yang saya tujukan ke Mas Hanif, bagaimana mempertahankan diri ke peradaban sebelumnya. Karena begini, saya melihat fenomena di media sosial, karena saya ini anak medsos banget ya. Itu sekarang itu kalau di netizen itu saling sindir ya. Anak yang komen Jawa adalah hama, ada yang komen raya besi, ada yang komen dan seterusnya. Paling tidak itu kan jadi salah satu bibit-bibit perpecahan di media sosial yang hari ini Gen Z itu kan banyak mengakses, apalagi Gen Alpha dan seterusnya. Nah kalau fenomena ini kan hanya banyak dibaca oleh mereka, dan ini rawan sekali terhadap konflik gesekan antar suku, sara dan seterusnya, atau ini juga sebagai ancaman disintegrasi bangsa. Dan ini juga salah satu peluang kita untuk belajar ke Iran dengan solidnya yang vertikal tadi secara sejarah, dan juga mampu mengelola persatuan madhab tadi. Kalau kita kemarin dengarkan Prof Makin itu, kita itu punya nabi di celah-celah kok. Ono Ahmad Musadek, ono Lia Eden. Dan kita tidak melihatnya sebagai salah satu kekayaan intelektual atau kritik terhadap hegemoni kekuasaan agama dan seterusnya. Oke, mungkin dari teman-teman ada respon. Oke, Mas Ainu, silakan. Terima kasih. Ini hubungannya dengan bagaimana kebudayaan di Iran, terus keberdaulatan mereka kan berdaulat di sana. Itu bisa kita tawarkan ke sini terutama. Saya sebagai guru MI ya, anak-anak kecil itu jadi penasaran bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di sana, terutama untuk anak-anak dasar, kurikulumnya seperti apa, sehingga rasa cinta tanah air itu terutama, terus narasi-narasi bahkan sampai Sayyidina Husain itu seperti apa, mereka mungkin juga sudah tahu. Apakah ada dimasukkan juga dalam kurikulum? Sedangkan kenyataannya pada hari ini kurikulum kita kan sangat tidak jelas, gonta-ganti dan sebagainya itu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Barangkali bisa saya bawa ke sekolahan ke anak-anak besok, atau siapa tahu anak-anak MI Pule revolusioner nanti. Revolusi Pak Pule. Revolusi Pule tadi kan. Revolusi kesel di selatan. Itu Jen Al-Kasami ya. Mas Ari. Pendidikan. Terima kasih. Saya tidak begitu jelas dengan pertanyaannya Mas Ainu, Gus Ainu. Tapi saya mencoba untuk menjawab dengan bacaan yang sudah saya baca selama saya mengoleksi buku-buku tentang Iran, Syiah itu sejak 2001. Jadi keluar SMA tiba-tiba saya ketemu buku-buku tentang pemikiran orang yang dituduh Syiah, Kang Jalal jadi dulu. Ya, itu di toko buku Aman di Cukir, di toko bukunya Allahyarham Kiai Haji Adlan Ali, baratnya pabrik gula Cukir itu saya ketemu dengan buku Ustadz Jalal. Dan Ustadz Jalal selalu tidak tahu dulu pernah menulis di beberapa rubrik. Ustadz Jalal dulu kan orang Muhammadiyah ya. Majelis Tarjih di Bandung. Ketika saya baca spirit yang diambil dari pemikiran-pemikiran Islam tentang kondisi Islam, baik Islam aktual maupun Islam satunya alternatif di buku beliau itu selalu mengambil tokoh-tokoh modern dalam Islam kayak Said Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Iqbal. Dan saya kemudian di catatan kakinya
di referensinya itu juga saya cari kemudian hari. Saya pengkaji Iqbal juga. Muhammad Iqbal itu pemikir dari anak benua India yang sekarang menjadi bapak jadi Pakistan itu, bapak pendiri Pakistan itu salah satunya Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal itu menulis puisi-puisi tentang kebangkitan umat Islam. Maka ada Payami Masyriq, pesan dari timur itu, Bal'i Jibril, Sahab Jibril, terus Javid Nama Penziarahan Abadi, terus buku Magnus Opus dari Muhammad Iqbal itu adalah The Reconstruction of Religious Thought in Islam, dan itu dibaca oleh Sayyid Ali Khamenei, juga Murtaza Mutahari, dan Ali Syariati. Maka tiga komentator dari Iqbal itu adalah dari Republik Islam Iran sekarang, dari Mufakir Islam Iran kontemporer, modernis. Jadi Iqbal selalu menanamkan pesan-pesan dari timur untuk selalu menggali timur, karena Persia itu dianggap timur tengah, padahal itu sebenarnya Asia Barat ya. Tapi kemudian dikelapcap digabungkan sebagai timur tengah oleh kolonialis, oleh orientalis ya. Dan pesan-pesan Iqbal itu kemudian dihunjamkan dalam pemikiran-pemikiran Islam di Iran, baik sebelum maupun sesudah revolusi Islam Iran 79 itu. Sayyid Al-Khamenei sampai hari ini adalah representasi dari Jamaluddin Al-Afghani, yang kalau Jamaluddin Al-Afghani itu adalah bapak pan-Islamisme. Maka representasi Jamaluddin Al-Afghani itu ada pada sosok Sayyid Al-Khamenei. Kalau Ustaz Jalal dulu di Islam aktualnya menyebut Jamaluddin Al-Afghani itu sebagai jahin, orang yang bermata elang, jadi visioner banget. Maka saking visionernya itu beliau bisa mempersatukan bangsa-bangsa yang didominasi oleh umat Muslim untuk melawan kolonialisme waktu itu. Jamaluddin Al-Afghani punya murid Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu adalah salah satu dari beberapa pensyarah Nahjul Balaghah, Peak of Eloquence. Jadi khutbah-khutbah Sayyidina Ali, surat-surat Sayyidina Ali, hikmah-hikmah Sayyidina Ali itu terkumpul dalam kitab yang bernama Nahjul Balaghah, Peak of Eloquence, puncak kefasihan. Kalau Anda ingin bicara tentang politik yang politik that which began with no, politik itu dimulai dari kata tidak. Kata George Jordan dalam Sautul Adalatul Insaniyah itu mengutip Sayyidina Ali. Don't say yes when you want to say no. Itu sempat dikutip juga oleh Kang Jalal di buku beliau. Jangan berkata iya ketika kamu hendak berkata tidak. Nah itulah politik dalam Islam itu dimulai dengan kata tidak pada Amerika, tidak pada kolonialisme gaya baru, tidak pada kapitalisme, tidak pada neokapitalisme yang hari ini dikembangkan oleh Amerika, hanya mengandalkan kapital saja. Makanya hari ini ketika Iran diserang duluan oleh
oleh Amerika lewat pangkalan-pangkalan militer yang ada di Teluk, maka Iran harus membela diri dan posisi memperlama perang ini adalah menjadi milik Iran. Jadi Iran tidak mungkin mau gencatan senjata, karena apa? Harga diri bangsa Iran itu sudah capek-capek dengan kesyahidan Ayatullah Ali Khamenei itu. Jadi ini justru mengingatkan kita pada repetisi sejarah Karbala. Jadi Imam Hussein dengan 72 pengikutnya dikepung oleh ribuan, riwayatnya 30.000, ada riwayatnya 70.000 pasukan berkuda dan memanah, tidak dalam kondisi siap perang, tapi namanya pembantu. Ini kalau di target di Karbala itu, kalau orang tidak menangis itu kebangetan. Bahkan saya yang NU aja, si Analiyah lah itu ketika membaca Maktal Al-Husain itu menangis sesenggukan, karena Jurji Zaidan itu pernah menulis tentang itu dari kalangan Nasrani. Itu aja, ini tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Cucu Nabi diperlakukan seperti itu, artinya mana ada berperang? Ada berperang dalam Islam itu tidak menyerang duluan, tapi ketika diserang dia membela diri. Dan itu yang terjadi pada Iran hari ini. Dan pembelaan diri itu adalah wal hurmatuh qisos kalau dalam bahasa Al-Quran. Kehormatan seseorang adalah pembalasan dendam. Karena ketika diserang dan dia harus mengapain. Maka pasca tragedi Karbala ada yang membalaskan dendam, yaitu Mukhtar Al-Thaqafi. Pentolan-pentolan di Karbala yang mengepung Imam Hussein itu dibunuh satu-satu. Dan hari ini kita kembali seperti di peristiwa Karbala itu. Karbala bukan tragedinya orang Syiah saja, tragedi kemanusiaan untuk orang-orang yang berakal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, nambahin sedikit. Ini kebetulan kalau nggih S2-nya tentang MPI. Jadi kalau terkait cara pendidikan Iran, selama ini saya pelajari di media sosial dan lain, di Iran itu menerapkan kelas yang namanya homogen. Coba kemarin sampai lihat di yang ketika dibom sekolah itu kan perempuan semua nih di Minab itu. Jadi memang ada sesuatu keuntungan ketika menerapkan kelas homogen kalau di dalam teori-teori kelas itu. Jadi laki-laki dipisahkan dengan perempuan. Saya kebetulan juga ngajar di pondok. Itu lebih kondusif Pak kalau dipisahkan, dan tidak ada rasa canggung dan juga malu. Jadi anak-anak itu ketika kelas homogen itu ya memang kalau laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan, pasti kok diajar dari kecil itu pasti ada perbedaan. Cuma ketika itu diterapkan, guru itu ketika mau menerangkan dan memberikan pelajaran itu mereka lebih menangkap, dan ketika bertanya mereka lebih kritis seperti itu. Itu yang kalau di pondok itu, saya juga ngajar di pondok di Krempiang sana. Nah, itu juga mereka juga kritis. Jadi tidak ada canggung, kayak isin lah cara kan. Apalagi saya dengan media sosial itu. Jadi media sosial kan urung dibalik-balik nih kan, kadang ngono wong cah cilik saiki kan. Lah itu kan bahaya. Dan juga di Iran itu memperhatikan tumbuhnya anak kecil, mulai dari kecil sampai balik. Di Iran itu saya kemarin nangis sampean itu ketika Ayatullah Ali Khamenei itu merayakan taklid baliknya anak-anak Iran perempuan. Ada di video-video Instagram ini. Di beliau itu sungguh sangat memperhatikan sedetail mungkin anak-anak Iran ini. Bahkan tidak hanya yang perempuan, taklid baliknya ketika sudah mengeluarkan darah haid, yang laki-laki pun juga dirayakan. Nah itu salah satu yang mungkin perlu kita
adopsi dari sistem pengajaran anak kecil di Iran itu. Anak Iran itu sangat memperhatikan tumbuh kembang anak kecil. Satu, ketika anak kecil itu diperhatikan bahkan sampai ke pemimpin tertinggi, supreme leadernya, itu nanti mereka juga akan memiliki keterkaitan hati dengan supreme leadernya itu tadi. Nah, itu sih, itu kalau dari saya itu sampai nangis itu banyak berseliweran di media sosial ketika Sayyid Ali Khamenei itu memberikan petuah kepada anak yang usianya masih 9 tahun perempuan, dan mereka juga sangat antusias. Mereka sangat antusias, rahbar gitu, meneriakan gitu. Nah itu saya pikir sekarang sistem seperti itu enggak ada, sampai presiden itu memperhatikan sedemikian kecil tumbuh kembang anak kecil. Bahkan kita aja MBG anak SMP 2. Nah itu kan perlu diadopsinya seperti itu. Ya mungkin bisa diadopsi dari ormas itu bisa. Ya mungkin dari teman Muhammadiyah ada lembaga pendidikannya itu langsung turun, dari NU itu mungkin bisa. Jadi diperhatikan, itu keren itu perayaan taklik balik itu sangat keren sampai diperhatikan sedemikian rupa ini. Ada rasa keterkaitan di situ. Mungkin itu dari jawaban saya, Mas Alif. Mas Ainun Gus Pule. Nah, itu dari saya. Ada yang tanyakan, monggo tambahan. Nah, terima kasih Mas Alwi tanggapannya untuk respon dari teman-teman. Mungkin kalau kita lanjutkan sampai Amerika kalah, jadi kita melebihi Ma'iyahan. Nomor loro niki neng kene gak ono musik, gak ono dagelane ya. Iya dah. Arek kan maju iki. Oh, ono. Wayahe. Wes siap layarnya sana. Wayahe. Oke. Mungkin secara resmi kita akhiri dulu untuk forum ngobrol kita tentang sawalan belajar tentang sejarah peradaban dan revolusi Iran. Nanti kita lanjutkan sambil ngopi kopi spesialnya Mas Haris, kopi premium yang selalu menemani rakyat jelata ini, pengabdiannya Mas Haris. Oke, terima kasih kehadiran teman-teman malam hari ini. Kita ngobrol banyak banget terkait dengan Iran, terkait dengan bagaimana sejarahnya, peradaban yang cukup panjang dan sangat mengikat sehingga membuat mereka sangat solid secara vertikal maupun horizontal. Kemudian semangat masyarakat Iran yang sangat menghargai intelektual, bahkan memuseumkan artefak-artefak dari keilmuannya, dari tokoh-tokoh ilmuannya. Misalkan seperti tadi mobil yang dimuseumkan, ini misalkan yang gurih ana geber iso geber ya di museum kayak. Kemudian revolusi Iran yang luar biasa, kita melihat bahwasanya Iran tidak sekedar ujuk-ujuk sementing revolusi, tapi dipersiapkan betul-betul bagaimana konsepnya yang cocok dengan negara sehingga memilih konsep barikade ganda. Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sampai hari ini masih bingung nggak PDW, lorokan yang IG dan seterusnya. Tapi apapun itu, mari kita mulai itu dari diri kita dengan melihat konteks pada diri kita dengan membaca Iran tadi. Oke, mungkin untuk mengakhiri ada statement penutup dari Mas Haris maupun Mas Alwi, monggo. Penutupnya dari saya adalah seperti yang Mbah Nun pernah katakan, ad-din wa nasiha. Jadi agama adalah nasihat. Definisi nasihat di sini adalah kepatuhan. Jadi sistem yang dibangun oleh Iran itu adalah kepatuhan total pada wilayatul faqih, pada wali faqih. Jadi kalau Anda ingin dicintai, maka Anda bangun keteladanan sehingga Anda patut untuk dicintai. Jadi kalau Anda
ingin menjadi pemimpin ya harus menerapkan pepatah dari Belanda, Leiden is Lichten itu tadi. Memimpin adalah menderita, memimpin adalah melayani, dan memimpin adalah bersama dengan yang dipimpin, seperti itu. Jadi Ayatullah Ali Khamenei, Imam Khomeini itu meskipun beliau menjadi rahbar, high supreme leader, high spiritual leader, itu tetap membangun relasi intersubjektif bersama rakyat Iran di setiap kesempatan. Makanya selalu ada ruang publik untuk ngudoroso di Iran itu. Kalau menurut ustadz-ustadz saya yang pernah studi di sana, karena saya mau studi S2 belum keturutan di sana, karena ya itu tadi ijazah saya S1 belum saya ambil, jadi belum kesampaian ke sana. Meskipun 2 kali ada tawaran di Universitas Adyan wa Madzahib dan satunya dari Dikti lewat jalur belakang, dan itu terlewat semua. Itu aja. Ad-dinu an-nasihah itu harus dijadikan patokan, karena Iran dengan pemimpin-pemimpin tertingginya tetap memposisikan diri-diri beliau itu dengan kesederhanaan, kebersahajaan, dan selalu jauh dari duniawi. Jadi yang difokuskan dalam hidup beliau adalah menyongsong zuhur dari the savior, the messianic. Dalam tradisi Syiah itu ada sosok Imam Mahdi al-Muntadhar yang selalu ditunggu-tunggu. Maka dalam posisi ini mereka berdua saling menyambut karpet merah untuk Duhur al-Mahdi itu dengan spirit syahadat itu tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Closing statement dari saya. Terima kasih Mas Fahmi atas kesempatannya. Dari saya closing statementnya ada pepatah Arab itu ittihadul quwwah, persatuan itu adalah sebagian daripada kekuatan. Saya melihat kata-kata dan perjuangan dari Sayyid Ali Khamenei baik bangsa Iran, bahkan di salah satu di media sosial kan banyak terkait seruan dari Ayatullah itu persatuan Islam itu lebih penting daripada negara Iran itu sendiri. Itu sangat keren. Jadi saya melihat Islam itu sekarang sudah terkotak-kotak. Ada yang ideologi ini dan itu yang sekarang menjadi rongrong dari Barat itu dirongrong ya gara-gara itu. Makanya penting yang namanya ittihadul quwwah atau persatuan itu sebagian dari kekuatan kita. Hanya melihat dari perjuangan Iran, dari rakyat Iran, baik dari Ayatullah, Irgisi dan juga rakyat-rakyatnya, kita harus ya minimal respect, memiliki respect, baik itu dukungan, mempelajari budaya-budayanya supaya kita tidak memahami dari sudut pandang yang memang hanya dari satu sisi. Karena lebih besar, Iran itu lebih besar, keinginannya lebih besar. Bayangkan Palestina itu sudah berapa puluhan tahun tidak ada negara Arab sedikit pun yang mampu membantu, dan ada Iran yang membantu. Itu keren, saya pikir keren. Prinsip dari Ayatullah itu ittihadul quwwah, itu persatuan itu penting sebagian dari kekuatan. Itu dari statement closing dari saya. Ini itu Mas Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh aplaus untuk kedua pembicara kita pada malam hari ini. Matur nuwun Mas Alwi, Mas Haris, monggo. Bagi teman-teman, saya ingin mempromosikan channel WA saya. Mohon segera di follow karena ini berkenaan dengan ikhtiar saya setiap hari untuk menerjemahkan pidato-pidato pendek dari
Sayyid Al-Khamenei, kadang Imam Khomeini yang lewat. Jadi itu hanya running text ya, running textnya saya transkrip kemudian saya terjemahkan. Running textnya yang berbahasa Arab karena saya belum bisa bahasa Farsi dengan baik. Judul channel WA saya, hikmah kebijaksanaan dari keluarga suci Nabi dan pengikut setianya. Mohon dicari dan segera follow biar saya dapat pengikut 500 segera. Terima kasih. 500 nggak kok? Ya nggak mau netes Pak. Nggak ada. Aduh. Tapi jangan nanti terus kalau sudah punya pengikut jangan jadi nabi ya Mas. 519. Saya belum ketemu, aku udah belum ketemu ya. Hikmah kebijaksanaan dari keluarga suci Nabi. Kebijaksanaan dalam bermusyawarah. Enggak ya. Ada hikmah Silakan, Pak. kebijaksanaan. Oke, itu apa jenenge? Channel WA-nya Mas Haris bisa follow, stay tune di sana. Matur suwun Mas Haris, Mas Alwi membersamai kita malam hari ini belajar banyak banget soal Iran. Tentu ini akan baik sekali kalau kita menarik konteksnya pada diri kita. Dan untuk selanjutnya tunggu event kita di Instagram dan nanti bisa juga follow di YouTube Mahdani. Ke follower aja, volume puluhan. Kalau tadi Mas Haris dan Mas Alwi menutup dengan statement Arab, saya juga akan menutup dengan statement Arab, yaitu billahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.